paksa atau perjodohan dari orang tua, bahkan sampai memaksakan si anak. Dari undang-undang perkawinan sendiri itu harus disetujui oleh kedua pihak ya Bu ya, tanpa adanya paksaan. Perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman bahkan melanggar KUHP pasal 335. Artinya pernikahan tidak boleh ada paksaan. Namun ada hadis dari riwayat At-Tirmizi mengatakan ridha Allah tergantung ridha orang tua dan murka Allah tergantung murka orang tua. Lalu bagaimana sih Bu perspektif psikologi Islam menyikapi perjodohan ini tadi melihat dari UU perkawinan dan hadis tersebut? Ya, kalau kita lihat proses perkawinan atau pernikahan itu kan seperti model baju ya. Kalau model baju zaman dulu itu pasti berputar, berbeda dengan model baju yang zaman sekarang. Itu tentunya seiring dengan tren, seiring dengan kebiasaan, seiring dengan perkembangan zaman itu akan berbeda. Kalau dulu ada yang namanya zaman Siti Nurbaya. Ingat ya? Zaman Siti Nurbaya itu dijodohkan. Pada zaman dulu itu baik-baik saja dan itu tidak melanggar secara psikologis. Karena mereka menganggap bahwa orang tua itu punya otoritas terhadap anaknya ini mau dijadikan apa. Karena biasanya kalau anak itu dijodohkan itu akan memutus atau menjadi income, pendapatan ekonomi atau apapun, entah motifnya dengan memperkaya atau apapun, itu tergantung dari konteks pada waktu itu. Nah, pada kondisi saat ini kita tidak bisa memaksakan itu karena trennya udah berubah. Trennya itu sudah bergeser. Pada saat ini ketika perjodohan itu dianggap tren zaman yang sudah lewat gitu loh. Sehingga orang tua pada zaman ini, zaman saat ini harus lebih peka dan memahami bahwa konsep perjodohan itu sudah tidak pas lagi diterapkan pada anak-anak milenial pada saat ini. Karena anak tersebut punya otoritas sendiri untuk mengambil kebijakan, saya ini akan menikah dengan siapa, dengan kriteria apa, kemudian nanti ke depannya saya punya cita-cita seperti apa. Tentunya hari ini tidak akan melanggar terkait dengan hadis ya, yang tidak menuruti apa kata orang tua, harus dikomunikasikan dengan orang tuanya. Karena kita harus komunikasi kepada orang tua bahwa ya saya tidak mau dijodohkan. Karena dengan dijodohkan saya tidak cinta. Nanti kalau saya tidak cinta, saya takutkan nanti akan berdampak kepada kelanggengan rumah tangga saya, yang saya nanti akan justru bisa bercerai dan lain-lain. Hal ini perlu dikomunikasikan. Sehingga kalau orang zaman dulu itu dianggap dijodohkan dengan mengangguk itu cukup iya, pada saat ini kita bisa berpendapat gitu loh. Secara psikologis kita juga masih bisa mengungkapkan keinginan kita, harapan-harapan dan mimpi kita, saya akan menikah dengan siapa. Tetapi dengan catatan bahwa seorang anak juga harus punya kriteria yang baik dalam memilih calon pendampingnya, sehingga dia bisa meyakinkan, beri kesempatan saya ya Bu untuk memilih calon sendiri dengan kriteria 1, 2, 3, 4. Nanti akan saya kenalkan, kemudian keputusannya nanti silahkan ayah dan ibu apakah direstui atau tidak. Jadi harus berkomunikasi, jangan melawan, dengan orang tua jangan pernah melawan, tapi kita harus berkomunikasi. Saya tidak mau, alasannya apa, saya punya pilihan ini dengan alasan apa. Itu yang harus dilakukan oleh anak. Jangan diam-diam menikah tanpa restu orang tua, karena ridhonya orang tua itu adalah ridho Allah. Ingat, ridho orang tua adalah ridho Allah. Jadi ketika orang tua memberikan restu, itu nantinya akan menghantarkan kepada keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Berarti orang tua juga tentu harus update memahami si anak, karena yang akan menjalin rumah tangga adalah si anaknya, bukan orang tuanya Bu ya. Kalau untuk keluarga sendiri sih Bu, kunci utama dalam membangun keluarga bahagia yang melahirkan pahala-pahala seperti keluarga Nabi Muhammad di era milenial nih, versinya anak muda zaman sekarang, dalam kacamata psikologi Islam itu seperti apa?